Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa dulu, ya. Sok untuk berdoa dipimpin oleh Meme. Baik. Silakan, Meme. Iya, Kak. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum memulai kita lanjutkan ke sholawat, ya. Nah, tahu sholawat apa ini? Oke, sholawat tidil hulu. Nah, sudah tahu bagaimana lagunya? Tahu. Tahu ya? Allahumma sholli. Nah, sok. Ini silahkan dibaca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bapak pengen tahu ini hadir semua atau tidak? Oke, Stella. Hadiroh. Kemudian Anissa. Kemudian Sasya. Kemudian Ulan. Kita lanjutkan ke materi kita, ya. Materi kita ini adalah tentang sholat, ya. Nah, tujuan pembelajaran ya kali ini adalah itu menyebutkan dan menjelaskan rukun dan syarat sah sholat, ya. Nah, kedua, coba Zalfa dibaca yang kedua apa? Menjelaskan bagaimana penerapan sholat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu. Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, ya. Nah, maksudnya bagaimana, ya? Di sini sholat kita itu seperti apa penerapannya? Nanti kita akan belajar, ya. Kemudian yang ketiga, coba bacakan oleh siapa tadi? Nida. Silakan Nida. Yang ketiga. Menganalisis dan menerapkan cara-cara sholat yang benar dan khusyuk. Nah, kita akan menganalisis, ya. Sholat, tata cara sholat yang benar dan khusyuk itu seperti apa? Ya, supaya sholat kita ini jangan hanya sekedar ritual biasa saja, yang hanya tujuannya menunjukkan kewajibannya, ya. Tapi bagaimana, ya, maknanya? Tuh, lanjut, ya. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat sebagai tiang agama? Oke. Karena sholat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Oke, karena sholat termasuk rukun Islam. Oke, tepuk tangan buat Sheila dong. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa penting untuk menjalankan sholat dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Oke, Mei. Karena Rasulullah adalah utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia dan menyempurnakan tuntunan sholat. Oke, tepuk tangan buat Mei. Baik sekali, Bapak-Bapak. Oke, dilanjut, ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga agar sholat kita tidak sekedar rutinitas, tetapi juga memiliki makna spiritual? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Dengan niat yang benar, Iya. dan juga sholat yang khusyuk. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong. Oke, kita lanjutkan ke definisi sholat dan kedudukannya dalam Islam, ya. Ada yang mau membacakannya? Coba Sheila, ini dibaca. Salat adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berdiri, ruku, sujud,
sujud dan duduk dengan bacaan tertentu dan diawali dengan niat. Ya, oke ya. Jadi sholat itu adalah ibadah umat Islam ya yang dilakukan dengan cara berdiri ya bagi yang mampu ya. Kemudian ruku, sujud, duduk dengan bacaan ya. Ya kalau ruku berarti bacaannya ruku, sujud bacaannya sujud, ketika duduk ya tahiyat itu ya bacaannya bacaan duduk kata dia. Kemudian salat juga merupakan tiang agama Islam, ibadah yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam ya. Jadi ini kenapa kita penting salat ya. Kenapa salat ini bukan hanya sebatas rutinitas tapi harus bermakna buat diri kita ya. Kita harus tahu dan mengerti maknanya. Oke, selanjutnya nah ini rukun salat ya. Yang pertama rukun salat itu coba siapa? Niat. Apa itu niat siapa? Berniat untuk melaksanakan sholat dengan benar. Oke ya. Jadi niat itu adalah untuk niat di sini adalah apa ya, sesuatu yang akan dimulai, yang akan diawali ya untuk melaksanakan sholat dengan benar. Jadi harus niat dulu ya. Untuk rukun sholat kita baca bareng-bareng yang 17 ya. Oke, kita mulai rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya dan sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. Inilah rukun-rukun sholat ya. Rukun sholat itu ada berapa tadi? 17. Oke, kita bahas dari ke-9 rukunnya ya. Kemudian 2, berdiri tegak jika mampu. Kalau misalkan ada orang mau sholat tapi dia tidak bisa berdiri ya, apakah boleh duduk? Boleh. Nah, tapi ketika orang yang masih bisa berdiri boleh duduk? Boleh. Tidak boleh. Berarti yang sanggup dan mampu berdiri itu ketika sholat harus berdiri. Oke, yang ketiga takbiratul ihram, itu mengucapkan Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram ya, sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian ada ruku ya, ruku. Ruku di sini yaitu membungkukkan ya dengan posisi tubuh sejajar dengan lutut ya. Jadi punggung ini sejajar dengan lutut. Artinya jadi gini nih. Ya, seperti angka 7 ya. Terus kemudian ada iktidal. Iktidal berdiri tegak kembali dari posisi ruku. Jadi iktidal itu berdiri kembali setelah ruku. Nah, itu iktidal. Kemudian sujud. Sujud itu bagaimana? Sujud apa itu? Sujud menyentuh dahi, hidung, kemudian kedua telapak tangan dan kedua lutut ya. Kemudian tumit ya. Maaf, ada tumitnya. Ya, tumit. Bukan tumit, apa sih namanya? Ini dampal ya. Telapak kaki ya, telapak kaki itu harus menyentuh ke lantai. Kemudian ada yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu berarti duduk di antara sela-sela sujud. Sujud, duduk, kemudian sujud lagi. Nah, itu duduk yang itu ya. Kemudian duduk tasyahud akhir. Artinya duduk at-tahiyat akhir ya. Bagaimana bacanya tahiyat akhir? At-tahiyatul mubarakatus. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Syarat sah sholat ya. Coba bacakan dari belakang. Syarat sah sholat. Yang pertama apa? Dari hadas besar dan kecil. Membasuh hadas besar dengan mandi dan hadas kecil dengan wudhu. Oke ya. Jadi yang pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya adalah
Hadas besar dibasuh dengan dibersihkannya dengan mandi, disucikannya dengan mandi, kemudian hadas kecil disucikannya dengan wudu. Kemudian yang kedua, apa salah satu salat dari sini dulu, Linda. Yang kedua apa? Suci dari najis, menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Oke, jadi syarat sholat itu yaitu suci dari najis, yaitu suci dari badan kita, dari pakaian kita dan tempat sholat itu harus suci dari najis. Dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, paham. Nah, Bapak sekarang mau membagikan kelompok, yaitu satu kelompok 5 orang. Berarti karena di sini jumlahnya ada 10, berarti jadi berapa kelompok? 2 kelompok. Nah, untuk itu silakan kalian pilih mau siapa saja kelompoknya orang-orangnya, silakan. Bapak punya menyediakan masalah, ya, ada problem skenario, yang mana di sini seorang perempuan namanya Aisyah, ya. Aisyah ini adalah seorang siswa kelas 11 yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Setiap harinya ia sibuk dengan jadwal yang padat, mulai dari mengikuti pembelajaran, ekstrakurikuler, hingga membantu orang tua di rumah. Akibatnya Aisyah sering merasa lelah dan berkeluh saat melaksanakan sekolah.
yang ia lakukan selama ini sudah benar dan sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana cara melaksanakan sholat dengan khusyuk di tengah kesibukan. Ketiga, apa yang harus ia lakukan untuk menjadikan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan hanya sekedar rutinitas. Dan tugas kalian adalah nanti kalian itu akan menganalisis kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan sholat yang Aisyah tadi. Yang kedua, kalian memberikan saran, langkah-langkah praktis agar Aisyah dapat melaksanakan sholat dengan benar, khusyuk dan bermakna. Kemudian yang ketiga, nanti kalian menjelaskan pentingnya menjaga kualitas sholat meskipun sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Jadi Bapak akan membagikan tugasnya. Nanti kalian ini silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian, dengan teman-teman kalian sesuai dengan langkah-langkah kerja di sini Bapak sudah siapkan, ya. Kerjanya sudah Bapak bagikan, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, cari solusi untuk memecahkan masalah tadi si Aisyah yang sebenarnya bagaimana. Silahkan kalian diskusikan. Untuk kelompok 1, analisis masalahnya apa? Si Aisyah ini, silakan dibacakan. Keterburu-buruan dalam sholat. Aisyah sering melaksanakan sholat dengan terburu-buru karena kesibukan, sehingga tidak mencapai ketenangan dan kehusukan. Oke. Kelompok 2. Kurangnya pemahaman makna sholat. Aisyah melaksanakan sholat tanpa dengan belum memahami arti dan tujuan dari setiap perkara. Dampaknya adalah sholat kehilangan esensinya sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ya itu dampaknya. Kemudian tadi dampaknya dari permasalahan ini apa tadi? Kelompok 1. Masalah sholat mesti kurang dipahami, gerakan sholat sempurna dan sholat menjadi rutinitas bersama. Oke, nah gini ya. Permasalahannya sudah dicari tahu. Nah, sekarang kalian silahkan buatkan langkah-langkah solusinya. Bagaimana solusinya supaya sholat Aisyah ini benar-benar bisa benar, nggak salah lagi, esensinya dapat. Silakan sekarang cari langkah-langkahnya. Udah selesai buat langkah-langkahnya? Sekarang Bapak minta untuk kelompok 1 langkah-langkahnya silakan dibacakan. Langkah-langkah. 1. Mengatur waktu dengan prioritas. Buat jadwal harian yang memasukkan waktu sholat sebagai prioritas utama. Gunakan alarm atau pengingat di ponsel untuk waktu sholat. Jika sibuk, carilah tempat terdekat untuk melaksanakan sholat tanpa menundanya. Manfaatnya, biasakan disiplin dan memastikan sholat dilaksanakan tepat waktu. 2. Melakukan persiapan sebelum sholat.
Luangkan beberapa menit sebelum sholat untuk mengatur niat dan menjernihkan pikiran. Hindari distraksi seperti ponsel atau hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi. 3. Fokus pada kekhusyuan. Makanya setelah sholat, evaluasi apakah sudah dilakukan dengan khusyuk dan benar. Catat kesalahan atau kekurangan yang terjadi, lalu perbaiki di waktu sholat berikutnya. Tingkatkan pemahaman agama melalui buku, guru, atau komunitas Islam. Udah? Udah, oke. Nah, ini kelompok 2 sudah dibuatkan presentasinya? Oke, silakan untuk kelompok 2 dibacakan presentasinya. Akan ada udah ya? Udah. Sekarang silakan langsung saja dibacakan presentasinya. Mengalami beberapa gangguan yang menghambat kekhusyuannya dalam sholat. Beberapa gangguan tersebut antara lain: 1. Perasaan gelisah dan pikiran yang mengganggu. Aisyah merasa pikirannya sering melayang hal-hal lain seperti pekerjaan, masalah pribadi, atau hal-hal duniawi lainnya. Hal ini menyebabkan konsentrasinya dalam sholat terganggu. 2. Gangguan fisik. Aisyah juga sering merasakan rasa sakit atau pada ketidaknyamanan yang memengaruhi kekhusyuan dalam sholat. 3. Keraguan dalam gerakan sholat. Kadang-kadang Aisyah merasa ragu dengan urutan gerakan dalam sholat. Apakah sudah benar atau belum? Hal ini menyebabkan rasa cemas yang mengganggu ketenangannya dalam beribadah. Kelompok 2 sudah selesai tadi ya membacakan ya. Sekarang silakan kelompok 1 bagaimana penyelesaian masalahnya? Membiasakan diri dengan zikir dan doa. Membaca zikir dan doa dengan penuh perhatian sebelum dan sesudah sholat dapat membantu menenangkan pikiran dan memperkuat niat untuk beribadah dengan khusyuk. Melakukan sholat dengan penuh rasa syukur, mengingat bahwa sholat adalah bentuk ibadah yang sangat istimewa. Aisyah dapat berusaha untuk melakukannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Ini akan membantu Aisyah untuk mengatasi gangguan mental dan fisik yang mungkin muncul. Oke, selanjutnya yang kita simpulkan ya bahwa pentingnya menjaga sholat itu adalah sholat merupakan ibadah yang sangat penting bagi setiap siapa? Setiap muslim. Kemudian menjaga sholat dengan khusyuk dan tepat waktu akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, sholat ini penting. Usahakan sholat ini tepat waktu. Ya, karena sholat ini akan membawa keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Cukup untuk kali ini. Kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum ditutup, silakan doa terlebih dahulu, yaitu doa membaca surat Al-Asr. Ya, Tom silakan. Meme sebagai kainnya ya, silakan baca surat Wal Asri bareng-bareng. Pimpinnya ya, silakan.